sini. Oke, ini pas banget dengan tema kita malam hari ini, Ci. Tips mencari saham multi bagger. Tapi Iya, tipsnya itu diskusinya belakangan aja ya, cerita ya. iya, oke. Saya troopers yang menyaksikan itu makin banyak. Makanya cuan troopers jangan lupa invite teman-temannya yang lain ya buat ikut bergabung di Instagram Live kita malam hari ini. Cirita akan spill tips mencari saham multi bagger tapi belakangan gitu ya. Jadi harus stay dari awal sampai belakangan karena semuanya ini Mhm. juga kita rangkum, kita akumulasi semuanya Iya. untuk jadi tips-tips menarik di kala market kita yang volatil seperti saat ini. Mhm. Dan jangan lupa untuk tag Instagram Sukor, screenshot Instagram Live pada malam hari ini, tag Sukor, tag Cirita, tag ke IG saya juga boleh untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan CEO dari Sukor Sekuritas, Bernardus Wijaya. Oke, Bagus Cirita, banget bukunya. Cirita kan juga dapat awal ya, Ci. Iya. Iya. Langsung kita kirimin spesial buat Cirita. Iya, yang udah desain lagi. Cirita. Ini kalau Hmm. kita balik lagi ke market, tumben-tumbenan Hmm. nih kita lihat marketnya rame, ada inflow lagi gitu. Walaupun di pasar negosiasi dan tunai kan. Hmm. 1,5 triliun. Apakah ini akan mempengaruhi pergerakan market kita ke depannya gitu? Apakah ini artinya asing benar-benar udah ngelihat market kita itu lebih baik lah daripada market-market negara maju yang apa sih narasi resesinya itu Hmm. cukup kental gitu belakangan. Ini sih mungkin ya, kalau hari ini kan besar net foreign-nya itu kelihatannya gede di di nego ya. Nego ini kemungkinan adalah crossing dari saham friend. Karena hari Oh, ini ada crossing di harga 77 dalam jumlah yang cukup besar, sekitar 1,5 triliun. Jadi iya betul. itu yang membuat hari ini market kita net foreign buy. Nah, Hmm. kemungkinan banyak sekali spekulasi-spekulasi bahwa crossing daripada friend itu adalah uh, pembelian daripada Alibaba nih. Nah, Hmm. apakah itu Alibaba apa enggak kita belum tahu. Nanti kita mungkin tunggu keterbukaan informasi daripada emiten untuk menyampaikan nanti. Tapi ya ini akan memberi excitement ya untuk market kita sekaligus juga ke saham friend itu sendiri. Dimana waktu sekitar 82 sebenarnya aku udah rekomen juga sih. Ini saham kayak udah nggak mau turun ya, kayak udah stabil gitu. Tapi Tahan memang pada dulu. saat kemarin iya, pada saat kemarin itu memang break 92 dia turun, break 92 dia turun lagi gitu, nggak kuat gitu. Sampai aku liatin ini kayak range-nya 82, 92, 82. Oh, berarti ini 82 is always buy gitu. Makanya aku bilang Iya. 82 beli deh. Terus tiba-tiba naik kan, naik. Terus aku pikir IPO Mora juga udah deket kan, dan Sukor Iya, adalah salah satu penjamin emisi Mora juga kan. Dan betul sih. dengar-dengar katanya Mora itu kemungkinan barangnya akan sulit karena mungkin itu adalah strategic IPO ya. Jadi ya mungkin akan banyak juga sebagian dana investasi yang mencoba membeli Friends sebagai company yang mungkin ada afiliasi dengan Mora itu. Nah, aku pikir ya ini ada beberapa katalis-katalis yang cukup menarik untuk Friends. Makanya kemudian teknikalnya juga kemarin ya lumayan menarik. Makanya aku sempat rekomend buy dan sempat aku update juga bahwa nih harganya target price-nya naik dan supportnya juga ada mengalami kenaikan. Dan ternyata hari ini di luar dugaan saya tiba-tiba ada terjadi lonjakan volume, lonjakan harga yang sangat bagus dan signifikan Hmm. sekali. Mungkin itu akan menjadi teman-teman yang sempat beli kemarin udah cuannya lumayan. Wah, udah bukan lumayan lagi nih kalau misalnya dengerin cerita dari kemarin. Karena kalau kita lihat, kita akumulasi, itu kayaknya udah beggar-beggar nih, Ci. Oh iya dong. Kalau digabung semuanya. Iya, Lumayan bumi supaya bisa gitu. jalan ke cerita. Kalau kita lihat ya, Ci, kembali lagi Mhm. ke pergerakan market menarik sekali. Kita lihat kan yang tadi Ci Rita omongin dan ini juga Mhm. ternyata banyak tanya nih di kolom komentar terkait dengan Mhm. saham Friend hari ini 12,64%. Bener-bener net Mhm. foreign buy Iya, 1,5 T itu punya Friend semua. Apakah ini iya. akan berlanjut Ci, akumulasinya? Kalau dari segi teknikal sih ini kelihatannya juga cukup kuat ya kalau lihat Ya. dari teknikal ya. Pertama dia berhasil nge-break di resist yang
sorry, yang harga 92 tadi yang aku bilang berapa kali coba dan gagal. Dan kali ini memang dia ngebreak dengan volume yang cukup besar dan kelihatannya ini kalau begini secara teknikal ini tinggal ini 98 dikit lagi nih mungkin 99 100 kalau udah sampai 100 biasanya pergantian digit confidence orang akan lebih tinggi daripada sebelumnya dan hari ini udah hari keberapa sebenarnya nih friend itu udah berapa hari loh terjadi kenaikan walaupun dikit-dikit dan hari ini adalah kenaikan yang cukup banyak dan volumenya cukup tinggi dan mungkin teman-teman yang tadi belum dapat. Nah, mungkin juga bisa juga kalau dia naik tinggi, kadang-kadang ada beberapa kala friend itu setelah naik tinggi kadang ada pullback dulu. Jadi kalau teman-teman yang belum dapat nggak usah FOMO juga. Nanti kita tinggal tungguin apakah ada pullback. Kalau misalnya sampai nggak ada, kita masih banyak saham lain. Jadi nggak usah takut ketinggalan saham. Jadi setiap hari Cuan Troopers juga selalu di-guide dengan informasi-informasi teknikal atau informasi fundamental. Jadi banyak saham. Jadi nggak usah kayak FOMO karena ini juga sebenarnya udah naik ya 1 2 3 4 5 6 hari loh 6 hari Iya. berturut-turut gitu loh jadi ini bisa aja terjadi sell on news atau profit taking buat temen-temen yang sebelumnya udah masuk itu chances itu ada karena memang market kita ini masih banyak diselimuti berita-berita yang mungkin bisa mengganggu confidence kita seperti potensi kenaikan suku bunga dari The Fed dan kemungkinan bukan kemungkinan dan akan adanya announcement GDP-nya Amerika dan beberapa result penting untuk beberapa emiten di US yang akan keluar seperti resultnya Meta, resultnya Amazon. Iya. Kalau nggak salah Amazon itu kan keluar sekitar akhir-akhir bulan. Jadi jangan terlalu maksa untuk trading yang harga yang udah naik banyak dan udah berhari-hari. Kalau misalnya ada pullback, kita lihat apakah dia akan tetap bertahan di area nggak ngebreak support, ya berarti kita boleh masuk atau kita cicil buy begitu. Misalnya turun, ya mungkin kalau turun dan harga turunnya cukup banyak, mungkin kita jaga level juga ya stop loss karena memang pasar sekarang ini sangat volatile gitu loh. Kadang-kadang kita udah confidence besok tiba-tiba hilang beatnya karena semua orang beli hilang gitu loh kadang itu yang bikin Beberapa market detik sekarang ARB. ini iya dan ARB 7% itu sangat gak enak karena yang Iya. kemarin misalnya punya banyak dia langsung buang aja gitu karena dia udah cuan kan ya Iya, kadang betul. itu yang gak enak kita kan dan sebenarnya 7% itu nggak gede sih sebenarnya cuman kita nggak mau kekunci jadi kadang-kadang kita ikut jualan juga Gak nyesek ya Ci ya, cukup nyesek banget. bener. Ya, harus ikut. Oke, Cirita, saya info lagi nih untuk para Cuan Troopers ya Ci ya. Malam ini kita membahas tips memilih dan mencari saham multi-bagger ala Rita Effendi. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari para Cuan Troopers jangan lupa dimasukkan di kolom question and answer karena komentar-komentar buat Cirita ini banyak banget nih dan menarik-menarik semua supaya kita bisa sortir yang mau bertanya dan bisa bertanya terkait dengan portofolio juga ya. Itu langsung Iya, dimasukin di kolom question and answer. Oke, Cirita tadi dari friend ini kan pas tadi kita bahas crossingan nih. Nah, sekarang kita iya. kembali lagi ke makronya dulu nih untuk kita lihat. Tadi Cirita sempat bahas ada earning seasonnya nanti yang perlu kita tunggu dari Meta Iya, dan dari lain iya. sebagainya. Domestik kita juga perlu lihat nanti ada IPO-nya Mora dan lain sebagainya gitu. Nah, Mhm, mhm, kalau dari global market sendiri itu ya dan kemudian kita kaitkan dengan domestic market. mhm. Apakah di kuartal ketiga ini kita bakal ada potensi pullback yang cukup dalam gitu, Ci? Karena narasinya tuh nggak enak banget di akhir kuartal kedua kemarin kan. Iya. Resesi tinggi, Indonesia bisa kena spillover, bisa stagflasi, Mhm. dan sebagainya gitu, Ci. Ini di Iya. kuartal ketiga masih view-nya Ci Rita itu apakah masih optimis atau sedikit pesimis dan ada nggak sih saham multi-bagger yang bisa kita coba terawang-terawang gitu ala Ci Rita nih di kuartal ketiga? Iya, aku sih emang walaupun kadang-kadang aku hati-hati, tapi aku tetap optimis gitu. Menurut aku market yang kayak market yang naik kayak mau turun kayak itu peluang itu selalu ada.
Yang Ya. penting kita selalu jeli dan kita benar-benar selalu stay di market. Jangan bentar kita stay terus kita pergi jalan-jalan. Terus pergi kemana, misalnya nge-mall dulu nih, nge-mall dulu, terus balik lagi lihat market, itu nggak bisa. Kamu bener-bener mesti full time di market, ngelihat, itu peluang itu pasti ada gitu. Nggak bisa yang market yang kayak walaupun jelek, minus berapa, selalu ada setitik embun di pagi hari. Kayak gitu, jadi selalu ada. Jadi memang potensi dari ancaman resesi global itu ada karena inflasi yang tinggi dari negara-negara Amerika dan juga beberapa negara Asia Pasifik yang udah mulai mengalami resesi seperti Sri Lanka yang mempunyai potensi sekitar 85% untuk masuk resesi. Selandia Baru juga punya potensi 33%. Tapi Indonesia menurut berita yang pernah aku baca potensinya itu masih kecil, 3%. Jadi 3% ya chances kita masih lewat dari resesi kan 97%. Jadi ya oke lah. Kita masih cukup kuat sih sebenarnya fundamental. Mungkin rupiah aja yang agak bisa lemah karena kemarin kan kebijakan suku bunga kita masih bertahan ya. Ya. Dengan bertahannya suku bunga kita itu mungkin yang kena hit di rupiah. Tapi rupiah so far masih sekitaran 15.000, mungkin masih manageable. Nah, makanya karena itu 15.000, kita banyak cari company-company yang income atau earnings-nya in US dollar. Itu akan memberi Hmm. sentimen yang positif dan mengurangi exposure ke emiten yang mempunyai utang US dollar yang cukup besar. Oke. Gitu. Ini udah tips banget nih dari cerita. Tapi nanti di belakang kita summarize nih satu-satu dulu ya berarti. Oh, lebih banyak nanti di Oh, spill. lebih banyak lagi. Oke, siap. Iya Berarti dong. regarding makroekonomi kita sekarang, Hmm. kurangin dulu untuk ngelihat saham-saham yang utangnya dalam denominasi asing alias dolar itu terlalu tinggi ya, Ci, Ya, ya karena karena dari iya benar-benar ada risk bahwa rupiah itu bisa aja melemah gitu ya. Karena iya, memang iya, kemarin kan di awal-awal tahun kita ngelihat 14 ribuan, 14.100 gitu. Sekarang iya, kemarin bahkan 15.000 udah ini pas 15. akan mempengaruhi emiten-emiten yang exposure terhadap dolarnya itu Iya, tinggi. dan Nah, utang dolarnya besar ya, yang utang dolarnya besar juga. ini apakah berarti, Ci, Hmm. emiten yang earningnya dalam bentuk dolar atau dia lebih banyak mengekspor itu berarti lebih bagus ya Iya, potensinya? lebih, iya. Karena kan dia nerimanya jadi nilainya makin besar ya, karena misalnya kemarin 14.000, dia ekspornya berapa, sekarang dia dapatnya bisa lebih besar, dan itu sangat positif biasanya untuk kontribusi ke laporan keuangannya nanti ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau Cirita ngelihat ke emiten atau sektor komoditas dulu, kita lihat secara Hmm. sektoral nih, Ci. Komoditas Hmm. ini apakah bakal lanjut rally atau gimana nih nasibnya? Karena kan harga komoditasnya masih tinggi, tapi beberapa Iya. emiten itu banyak yang stuck gitu sebenarnya kita bilang harganya. Di situ-situ aja sebenarnya. Nah, ini Hmm. menarik sebenarnya untuk kita Eh, perhatikan. sebenarnya Sebenarnya kalau misalnya kita bilang dunia akan masuk resesi, kalau resesi itu biasa sebenarnya komoditas itu akan melemah karena dipercaya daya beli orang akan berkurang. Jadi karena demand itu biasanya dipercaya akan berkurang, maka harga komoditas itu turun. Tapi untuk beberapa komoditas seperti komoditas energi ya kayak oil, gas dan coal itu nggak bisa di orang tuh berkurang. Kenapa? Ini ada faktor perang Rusia. Selama Rusianya masih istilahnya nggak mau mengalirkan gas dengan lancar, orang akan cari alternatif lain seperti batu bara. Maka batu bara itu turun-turun-turun ya pasti dia balik lagi. Karena untuk sampai aku rasa sih sampai uh, tahun depan awal mungkin komoditas yang seperti ini ya yang energi itu ya dikonsider seperti energi ya minyak, gas dan batu bara itu belum bisa aku rasa belum bisa untuk koreksi yang jauh banget. Jadi karena itu masih kayak kebutuhan sih. Tapi seperti kayak nikel, koper, timah itu mungkin akan terjadi pelemahan karena itu kan lebih kayak kebutuhan yang nggak terlalu penting seperti dipercaya tuh kayak nikel, timah itu untuk EV.
saat ini kan orang daripada beli EV, ini lagi Iya. resesi nih, lagi inflasi, barang-barang semua mahal, daripada beli kendaraan ya udahlah naik kendaraan umum dulu deh, atau nggak nebengin orang dulu deh ya, Iya. atau ya udah kita nggak ganti mobil, gas mahal nih, minyak minyak mahal nih, ya udah aku nebeng temen, atau ya mungkin ya naik kendaraan umum gitu. Jadi karena itu, eh, dan China juga masih belum totally open kan, selama China juga masih menutup diri ya, konsumsi paling besar kan salah satu di Cina. Jadi itu juga masih akan membuat komoditas seperti metal itu masih akan nggak sekuat sebelumnya. Mungkin untuk Hmm. rebound kayak kemarin bisa, karena setelah turun-turun jauh kan orang mulai oh ada komoditas murah, mungkin ada yang perlu untuk nimbun istilahnya, dibeli. Nah, itu akan terjadi lonjakan. Tapi Hmm. untuk naik kayak tinggi banget mungkin belum kali ya. Selama masih wacana masih ngomongin soal resesi, inflasi, mungkin itu masih akan lemah. Mungkin nanti Oh. tahun depan. Tahun depan setelah inflasinya mungkin udah lebih stabil, dipercaya bahwa inflasi ini akan picking up mungkin sekitar September. Mungkin Hmm. sekitar September, habis itu mungkin dia akan lebih pelan. Nah, setelah turun-turun mungkin nanti tahun depan, uh, setelah inflasinya udah mulai terkendali, mungkin Fed akan mulai menurunkan suku bunga. Nah, mulai menurunkan suku bunga, mungkin daya beli mulai ada, ya mungkin itu Iya, cerita akan beda lagi sih. iya, iya, iya. Kalau suku bunga diturunin berarti ini bisa aja negara kita kena spillover efek positif gitu ya. Iya. Kalau Dan suku bunga kalau turun itu paling sensitif itu ini saham-saham teknologi, karena dianggap teknologi atau tech stock itu banyak burning money. Burning money kan ah, butuh pinjaman. Pinjaman kalau suku bunganya mahal, ya sentimennya kurang lah. Tapi kalau iya, begitu suku bunganya turun, wah orang udah kan hunting. Nah, ini juga yang akan kita spill nanti tentang beli iya. saham-saham apa nih buat pandukan. Mantap, Cip. Troopers, pastikan Eh, di share ya ini Instagram live-nya ke teman-temannya. Kita bakal spill over lagi, spill aja spill over my body jadinya. tips untuk mendapatkan dan juga memilih emiten-emiten yang menarik gitu ya. Ini Iya. hingga di akhir 2022 nih. Nah, jangan lupa juga untuk tag Instagram Story, screenshot dan juga post di Instagram Story untuk Instagram Live malam hari ini. Tag ke Skor Sekuritas, ke Cerita Effendi, ke saya juga boleh untuk mendapatkan buku ini, Merdeka Finansial dengan Investasi Saham. Oke, Cerita, ini kita boleh nih ya mulai jawab-jawab pertanyaan dari para cuan troopers udah Iya. kekumpul Tapi aku nggak bisa lihat question ya. Ini questionnya. kayaknya IG aku kayak freeze gitu loh. Jadi nggak bisa Oh, lihat apa-apa. Ntar kamu oke. yang bacain aja. Aku bacain ya. Mm. Nah, ini kita pilih salah satu pertanyaan yang paling banyak. Oh, yang mirip-mirip karena banyak banget nih. Ini boleh deh lanjutin yang tadi nih, Ci. Sedikit aja. Ini ada Apa? pertanyaan dari at Zero Hand. Saham friend itu calon multi bagger nggak, Cirita? Bisa sih, bisa. Tapi kan karena kan dia mulai dari berapa? 80 ya kali dua paling Satu cuman berapa? bagger ya. Heeh. Iya bisa ya kalau Iya, mulainya harga segitu. Tapi tetap sekarang kan ada rumor bahwa itu ada investor baru. Nah, ini iya. juga nanti akan kita spill saham-saham yang potensi multi bagger itu memang salah satu ciri-cirinya memang ada investor baru atau investor yang memang mempunyai nama besar yang bisa memberikan ekosistem yang lebih luas untuk company itu. Ya, chances itu ada walaupun kita tetap kawal dengan technical chart ya, karena sekarang kan banyak sekali. Mm-mm. Iya. Oke, suara saya jelas, Cirita? Halo, cek, cek, cek. Halo, Cirita. Suara saya jelas, kedengeran? Nah, ini suara Cirita yang menghilang nih, Ci.
Halo, belum belum kedengeran. Mungkin itu ya. Ke-mute kayaknya Cirita. Nggak mute ya. Ini suaranya tiba-tiba menghilang nih dari Cirita nih. Oke, Cirita keluar dulu. Jadi sobat Cuan Troopers ya, jangan keluar, jangan kemana-mana karena ini Cirita coba reconnect. Kita coba invite lagi. Ada kendala teknis sedikit. Oke, kita invite kembali Cirita. Siap, udah saya invite. Iya, Cirita ada kendala teknis, jadi coba keluar terus nanti masuk lagi. Nah, jangan lupa untuk para troopers ya, pertanyaannya dimasukkan di kolom question and answer ya. Oke, ini udah kedengeran, Ci. Oke, Halo. Udah udah, gitu. Mantap. udah. Cuan troopers tetap setia menanti nih, Cirita. Mungkin Aduh, thank you banget. boleh diulang sedikit, Ci, tadi bagian terakhir yang tentang penjelasan friend bisa multi bagger Oh karena iya, bla bla. oh iya, heeh. Tahu aja pakai Telkomsel, tapi bahasnya friend. Iya sih, Oh, bener, bener banget. bener Iya, jadi juga. gini, kan dia kan tadi ada berita bahwa ada investor baru yaitu Alibaba. Alibaba kalau masuk itu bisa memberikan sentimen yang sangat positif untuk Friend karena dia akan masuk istilahnya mungkin ada kolaborasi apa, mungkin nanti bisa masuk ke dia punya ekosistem yang lebih besar. Jadi itu bisa menunjang uh, istilahnya perkembangan atau ya bisnisnya Friend ke depan sih. Ya siapa tahu nanti kalau someday kayaknya si Alibaba aku mau nambah katanya segini kurang kayaknya friend bagus nih ya siapa tahu ditambah ntar jadi gede mana tahu gitu jadi ya chances itu ada. Oke, cross finger. Oke, Cirita, tapi kalau ngomong-ngomong tentang Tencent, kayaknya kemarin ada rumor-rumor juga dia nginvest di film gitu, Mari, kata. oh di film di Mari ada. Oh, banyak ya ternyata ya investnya, makanya Ada iya. terbang udah pada beggar-beggar, Iya kecuali Mari belum. kecuali Mari Mari belum. Mari iya Mari belum karena harusnya nanti Aba dulu. Aba Oh, dulu yang terbang. Jadi dulu kan leadernya Mari, baru uh-uh. abahnya ngekor. Harusnya nanti abah dulu, baru Marinya ngikut. Aba baru Mari. Langsung dicatat ya, contoh. Nah ya Oke, belum bisa cepat karena tech stock nggak teknologi stok nggak akan berjaya di tahun ini, tahun depan. tahun depan. Oke, ini nanti akan di-spill sama Cirita belakangan ya. Jadi jangan beranjak kemana-mana, John Troopers. Ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini. Saya juga sebenarnya penasaran nih sama ini, Ci. Eh, Apa? ada pertanyaan BBCA, BBRI, ICBP gitu katanya. Ini gimana? Karena kan kalau saya ngelihat korelasinya adalah ketiga ini kan di caps penggerak indeks Benar. gitu ya. Ya, apakah Hmm. di kuartal ketiga ini akan lebih banyak pergerakan di big cap seperti BBCA, BBRI, ICBP gitu? Atau masih lebih ICBP yang second liner sebenarnya? eh, sebenarnya ICBP itu diuntungkan dengan penurunan harga komoditas, terutama Mm-mm. kayak gandum segala yang memang bahan utamanya, bahan pokoknya kan ya ICBP itu adalah gandum. Tapi harga sahamnya itu selalu future ke depan, istilahnya saham itu bergerak di depan. Jadi ICBP itu udah rebound dulu Mm. sebelum harga komoditas benar-benar mengalami penurunan. Iya. Jadi kalau kita lihat dari sekitar Juni ke Juli, ICBP itu sebenarnya dari April Mei dia udah mulai rally. Jadi sekarang udah lagged gitu, udah sekitar Juli. Walaupun banyak uh, teman-teman aku juga banyak yang call buy, tapi aku lihat katalisnya apa gitu. Kalau misalnya oh katanya dia karena harga komoditas lah itu kan udah price in, komoditasnya udah turun dan harga sahamnya udah rally dari harga yang cuma 6.800 sekarang udah 9 ribuan jadi udah price in gitu. Nah untuk bank-bank besar sebenarnya bank-bank besar kalau kita lihat ya dari teknikalnya itu hmm, belum ada terjadi indikasi potensi kenaikan. Jadi kalau kita lihat
sekarang kan aku juga baru belajar ya, baru belajar teknikal, ternyata itu sangat membantu. Kan aku tadi bilang, aku jadi punya mata ketiga nih, mata di sini nih. Jadi kayak ini kayak belum nih kayak. Jadi Masih kayak bisa tajam. ngelihat gitu loh. Kemarin kayak gitu technical aja udah tajam banget sih, apalagi sekarang nih udah pakai technical juga Aduh, makin pisau mengerti. kali tajam. Tapi cari guru bener, guru mesti yang bener. Guru yang bener, yang pengalamannya jam terbangnya udah lama dan mendedikasikan hidupnya untuk teknikal. Jangan yang trading itu takutnya bias. Takutnya gini, kalau kita belajar sama orang yang istilah baru di market, itu pengalaman jam terbang itu nggak bisa bohong. Nggak bisa orang baru setahun 2 tahun di market terus sharing, ya bisa, tapi kita nyerapnya nggak akan sempurna karena jam terbang dia kan belum terverifikasi kan. Tapi kalau misalnya udah lama, dia udah ngalamin berapa kali krisis, udah teruji lah, itu beda deh, pokoknya benar beda. Aku juga ada berapa kali belajar, ternyata baru kali ini aku benar-benar berasa, wah, aku kebantu banget. Jadi kalau kita lihat dari Big Bang sini, belum ada indikasi lonjakan volume, lonjakan harga, belum ada indikasi mau naik gitu loh. Aku belum ngelihat ini mau naik, malah aku lihat takutnya uh, cenderung turun, kayak mereka mau tadi mau naik tapi kena resist, terus kayak nunggu katalisnya belum ada, dividen kan semuanya udah. Mungkin earnings, ya laporan keuangan pasti lumayan-lumayan sih Bang ini. Ya mungkin itu. Jadi sementara belum ada kelihatan akan naik, tapi kalau misalnya someday sampai ada major koreksi daripada Big Bang 4 ini, aku sih mau beli sih. Kalau ada terjadi penurunan dan abis itu mereka mulai rebound, mungkin aku mau mau masuk sih beberapa Hmm. bank situ. Oke, 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 oke. Menarik banget ini, Ci. Karena kan kalau kita lihat Big Bang sini, koreksinya juga dari awal tahun udah lumayan nih. Kalau memang ada potensi untuk major Iya, correction lagi, ABRI kan di atasnya ada kayak gap-gap kosong gitu kan, belum benar. tertutup gitu. Kalau ada major correction, berarti aku boleh ikut cerita nih ya, sama-sama serok. Oh, harus. Siap. Harus dong. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah ini yang menarik adalah, nah ini banyak banget ya yang nanya emiten-emiten energi yang terkait dengan energi nih, Ci. Kayak ITMG, kemudian PTBA, ada yang nanya bahkan Bumi. Ini Hmm. kabarnya seperti Hmm. apa nih ke depannya? Ya, saham-saham call sebenarnya seperti tadi kita udah bilang bahwa call itu kelihatannya masih akan cukup bertahan. Kalaupun turun-turun nanti dia balik lagi karena kebutuhan akan batu bara itu masih cukup tinggi, di mana kemarin terjadi disrupt dari supply, udah supply terganggu, sekarang demand ternyata ada terjadi lonjakan karena ada beberapa reason seperti gasnya Rusia yang dia nggak mau alirin, terpaksa mereka cari sumber alternatif lain, yaitu yang paling murah dan paling gampang, yaitu batu bara. Dan untuk sektor batu bara ini, rata-rata sahamnya cukup bagus ya. Kayak Bumi kita udah call dari bawah dan sekarang udah 3 digit. Bumi kelihatannya masih cukup strong. Dan ini kalau kita lihat chartnya dia udah berapa nih dari tahun 2021 nih ya. 2000 berapa sih nih tertingginya bisa sampai segini tinggi. Jadi dan belum ada koreksi-koreksinya. Jadi kelihatannya masih cukup strong, dan naik hari ini cukup tinggi diiringi dengan volume yang tinggi. ITMG sendiri juga ini juga cukup bagus walaupun harganya masih ketahan. Tapi kemarin kayak aku ngeliat deh ITMG itu masuk LQ 30. Ya, Hmm. indeks 30 ya, IDX 30 ya. ITMG masuk IDX 30 dan seperti Indi malah masuk LQ45. Jadi memang beberapa call ini Harum juga masuk LQ30 dan PTBA adalah sektor batubara yang diuntungkan dengan adanya ketentuan baru yaitu Blue yang kemarin yang kalau misalnya kita ada ekspor keluar lebih banyak dan supply ke dalam negerinya lebih dikit itu akan kena royalti ya, itu lebih besar ya. Dan PTBA itu kan banyak jual di dalam negeri, jadi dia paling diuntungkan dengan kebijakan Blue itu. Jadi sebenarnya batubara hampir semua aku bilang menarik-menarik sih, bagus-bagus.
But Indika, Adaro juga catnya bagus. oke oke oke. Jangan lupa tadi Indika dan juga Adaro karena view-nya sebenarnya sama gitu ya secara Mm-mm, sektor. Sisa mm, emiten-emiten yang perlu dipilih. Tadi iya, udah di Cirita, menarik sekali. Cirita, ini ada yang nanya BRMS nih. Dari tadi mm, juga banyak BRMS yang mungkin boleh di iya, info menarik nih terkait BRMS Ci dari sisi teknikal juga mungkin Ci. Saya bantu bukain chartnya ya Ci ya. Jadi eh Cuan Troopers iya. bisa chartnya. BRMS nih agak tricky nih. Kemarin kayak udah mau ngebreak, udah mau jalan, tahu-tahu dia koreksi lagi. Tapi aku sih tetap masih suka ya sama BRMS walaupun mungkin dari chartnya kayak ya mau naik kagak jadi, mau naik kagak jadi. Tapi menurut aku masih masih cukup menarik loh dengan menuju target yang berikutnya ya secara teknikal mungkin bisa masih ke 240-an walaupun nanti supportnya sekitar 220 ya. Ini tinggal nunggu. Kemarin sebenarnya udah mau jalan dari MACD juga udah golden cross tapi hari ini turun walaupun volumenya lebih kecil daripada kemarin. Tapi BRMS itu kan masuk ke dua indeks walaupun gagal masuk DLQ 45 tapi dia berhasil masuk ke IDX 80 dan ada satu lagi Kompas 100. Jadi tetap Fun juga akan nambah sih, akan masuk posisi nambah posisi di BRMS. Ya, tapi mungkin karena BRMS itu banyak di copper sama gold ya. Mungkin ya turun-turun aku tetap beli dan ngumpulin sih. Walaupun ini Hmm, naiknya udah lumayan juga dari sebelum kita call, kita main tuh dari sekitar 80 udah lama dari tahun lalu. udah baik. Dan ada rumor ya, sebenarnya ada rumor bahwa BRMS nanti mungkin akan right issue lagi. Tapi rumor tapi belum tentu benar, belum tentu juga tidak benar. Kita nggak tahu namanya rumor kan. Itu ada rumor potensi right issue di harga atas. Tapi Oke. kapannya belum tahu. Mungkin masih akhir tahun. Jadi ditunggu-tunggu dulu aja nih Cuan Troopers. Oh iya, Pokoknya contoh pas kan baru keluarin report BRMS kemarin malam. Ya ampun, aku baca itu bagus banget. Targetnya 282, bener gak? bener bener Cirita. Thank you Ci. Ini untuk para Cuan Troopers juga. Oke, Cirita, ini ada kita boleh nih geser ya sedikit ke tadi udah bank, komoditi juga udah. Terus sektor digital digital nih, kayak misalnya bank digital gitu. Ini menarik gak sih kalau kita perhatiin bank-bank digital? Oh, pasti. Bank digital number one Arto. Kenapa? Hari ini masuk ke 4 indeks kali. LQ 45, IDX 30, terus masuk juga ke uh, IDX 80 ya. Ini juga masuk Kompas. Masuk ke Infobank 51 juga. Jadi Arto ini memang secara teknikal dia udah berhasil ngebreak di atas 10.000. Ini juga mengkonfirmasi mungkin trennya kemarin yang dari mau turun terus ya mulai akan balik kelihatannya antara nih mau bentuk inverted head and shoulder atau mau rounding bottom. Aku lihat sih kayak inverted head and shoulder ya. Ini akan sangat menarik nih untuk Artosman. Tadi pagi aku juga nambah, tapi kagak dapet. Bukanya langsung ke atas. Ya udahlah, ntar aja aku nambahnya. Ini aku kasih lihat dikit ya Ci ini. Ya, ya kan? Seperti ini Capek. Arto. Iya bener juga. Cakep kan? Cakep kan? Nah, ini berarti kalau kayak gini secara teknikal mau lanjut ya, Ci ya. Soalnya itu Iya, udah nyentuh potensi. boleh. Heeh. Iya, Oke. eh, Cuan potensi Troopers. banget. Cuan Troopers jangan lupa ya. Ini udah dikasih rekomendasi oleh Cirita. Selain Arto, Ci, ada nggak nih kalau Eh, Bank Digital? uh, Ada yang namanya BBYB nih. Gimana nih yang katanya mau red issue? Iya, nah BBYB tadi pagi aku udah baca berita deh bahwa pendanaannya kemarin aku baca nih mana ya tadi pagi kayak placementnya itu ketunda ya sekitar lunch break tadi aku baca deh eh BB kayak ada placementnya ya kalau nggak salah belum belum memenuhi belum dapat
investor atau gimana gitu deh, aku lupa kok, sini sekarang aku cari nggak ketemu ya. Cuman right issue kan nanti akan ada right issue 5 miliar lembar saham. Nah ini kita masih nunggu, kemarin harga kemungkinan kan rumornya sekitar 1.300 ya. Jadi ya cuman ya BBYB mainnya gitu sih, suka udah cakep dia lemes lagi. Udah bagus itu, udah rounding bottom atau inverted head and shoulder, dia turun. Jadi MACD juga nih kelihatannya akan memotong. Jadi yang teman-teman yang trading ini boleh perhatiin MACD-nya kelihatannya bisa motong ke bawah, di mana RSI-nya udah turun nih. Secara teknikal memang jadi kurang menarik karena satu, dia gagal masuk LQ45, kedua mungkin antisipasi daripada nggak masuk LQ45 banyak yang jualan, jadi teknikalnya jadi kurang bagus. Jadi kalau teman-teman yang untung atau masih punya barang, ya jaga di level-level stop loss aja Oke untuk oke. BBYB. Walaupun A20 ini ya, Ci ya. Ini yang nopang ya, ini support ya berarti ya, Ci. iya, walaupun Oke. nanti mungkin panjangnya masih menarik lah, karena ini kan juga salah satu bank yang cukup besar ya dan punya consumer yang cukup solid ya. Jadi memang ini untuk trading lagi kurang bagus karena mungkin beritanya itulah yang nggak jadi masuk LQ45. Tapi untuk jangka panjang masih berpotensi. Nah, ini yang perlu Iya, di fokus, selalu memang ada dua hal yang menjadi pertimbangan gitu ya. Yang bikin dia naik apa yang bikin dia turun kayak hari ini. iya, iya, Cerita ini nggak berasa, kita waktunya sisa 10 menit. Aku sebelum cerita ke tips-tips menarik untuk mencintai multi-bagger, boleh nggak nih cerita info ke kita untuk sektor teknologi gitu kan, tadi cerita bilang sektor teknologi ini iya, sepertinya menariknya seperti apa sih di iya. 2022? Iya, sektor tech mungkin nggak akan bersinar di tahun ini. Tapi kalau teman-teman yang memang bisa hold, punya napas panjang, mungkin boleh nitip sendal dulu kalau memang nggak mau beli dalam jumlah banyak. Nitip sendal, istilah kita beli dulu dikit. Nanti kalau memang udah perform, memang sudah terjadi benar, inflasi itu sudah mulai bisa dikendalikan dan Amerika mulai uh, untuk penaikan suku bunganya itu minimal dia udah ngerem gitu ya. Itu kan berarti untuk sektor tech itu kan biasa musuhnya itu kan kenaikan suku bunga. Kalau suku bunga udah mulai direm dan udah mulai lebih, istilah udah lebih terkendali, nah mungkin itu bisa jalan. Tapi dia akan jalannya nanti setelah suku bunga itu di cut. Jadi masih mungkin 2023, kalau kemarin aku webinar itu sekitar di Outlook itu 2023 April menurut prediksi dari Cicuai yang kemarin jadi narasumber kita. Nah, aku juga memang udah mulai beli kayak ASLC. Aku beli. Kenapa? Karena dia udah turun banyak dari 300 kalau nggak salah, itu dia turun sampai tinggal 150. Berarti ini turunnya multi bagger. Turunnya yang multi bagger. Jadi kan kita beli juga karena kan ngarep balik lagi ke atas kan. Ini dia ya. Ini dia gambarannya nih, Cuan Iya Troopers. kan? Nah, Benar-benar benar. kita Ini coba dari lihat atas, deh. dari atas nih. Terus Iya, tiba-tiba turun, ini udah mulai diakumulasi lagi gitu ya berarti ya. iya. Uh-uh. Akumulasi Dan udah volumenya murah. lebih gede lagi. Iya, dan di bawah harga IPO kan kemarin itu. Iya, Uh, iya, benar. Kos aku sih sekitar 158 kalau nggak salah. Aku belum jual sih. Tapi kalau ada Mm-mm. turun, aku masih mau nambah. Memang secara MACD ini kelihatan udah naik-naik-naik. Mungkin ada potensi bisa 1-2 hari mungkin bisa juga ada profit taking ya. Dan dia Mm-mm. kelihatannya mencoba tembus 200 tapi belum belum berhasil. Mungkin kalau ada koreksi, kalau teman-teman yang punya time horizonnya panjang bisa Mm-mm. nyimpen, ya boleh perhatikan secara fundamental. Ini juga cukup menarik. Dia juga ada Caroline, dan dulu pernah sekali waktu dulu aku sekitar berapa bulan yang lalu ada yang rumor katanya itu Caroline katanya mau dijual, tapi aku juga nggak tahu sih, mungkin atau enggak, potensi itu, chances itu ada apa enggak, aku juga nggak tahu. Tapi waktu itu yang ngedrive harga itu naik sampai 280 waktu Mm-mm. itu.
Jadi dengan Oke. harga sekarang yang cuma setengah daripada yang kemarin, ya kalau bisa nyimpen jangka panjang boleh perhatiin karena ini bisa dibilang consider sebagai tech stock juga karena kan dia lelang via aplikasi penjual beli mobil via aplikasi. Jadi itu juga dan disupport oleh grup besar seperti ASA. Oke, Terus oke, sektor oke. tech yang lain kan tadi kayak ABA, tapi simpen juga. Simpennya itu nanti jangka panjang ya, berarti Ci ya sampai Iya, 2002. kalau memang kalau misalnya kita mau cari multi bagger, nggak ada tuh yang cepet. Ada cepet gorengan, ya cepet hari ini bagger besoknya langsung kayak langsung ARB gitu. Ada, tapi itu kan nggak sehat gitu kan. Nah, kayak tahu cepet. Biasa tuh kalau beli aku lama kayak Mari dulu aku beli main dari 50 confidence kita kan belum yakin. Gitu naik dikit kita jual. Terus naik lagi 60 kita beli, 65 kita jual begitu udah sampai 92 aku beli, terus itu udah mulai kelihatan story yang mau kemana, 102 aku beli, kumpulin average up, terus itu kita hold lama, ada setahun lebih deh, tapi itu worth it, bisa dapat 3 kali. Nah kebayang misalnya uang dana kita cuman tadinya misalnya 1 juta, karena kita simpen jadi 3 juta, itu akan ngebit namanya apa sih namanya, suku bunga deposito lah apalah, ya nggak Betul. ada yang lain lah, tapi emang mesti simpen gitu. Oke, cerita. Nah, ini di 5 menit terakhir, aku mau tanya pertanyaan ditunggu-tunggu oleh para cuan troopers nih. Tips memilih saham multi bagger di kala market volatilitasnya lagi tinggi di kuartal 3 ini gimana ini, Ci? Iya, tipsnya sebenarnya ini berlaku umum, jadi ini bisa berlaku kapan aja dan di mana aja. Jadi mau marketnya bagus, mau marketnya jelek, ini masih bisa tetap diadaptasi dan bisa dipergunakan atau bisa juga dipakai. Jadi tips untuk mencari saham multibagger biasanya indikasi adalah satu, terjadi perubahan kepemilikan atau ada merger atau ada akuisisi. Contohnya yang paling dekat BRMS, terjadi pemegang saham baru yang memberi istilahnya warna baru ke emiten itu, yang dulunya orang lihat mungkin pemegang sahamnya agak kurang GCG-nya menurut pandangan daripada investor, ada pemegang saham baru yang bisa menambah kekuatan di good corporate governance, harga saham itu akan berubah, dan dengan ada pendanaan kuat mereka bisa cari dana yang lebih gampang dengan pemegang saham yang baru. Kemudian ada contoh lain seperti Bank Bali, BNLI itu dijual. Jadi ada pemegang saham baru, itu harganya juga naiknya jauh. BRIS, dari yang harganya cuma berapa ratus ya waktu dulu, merger, jadi besar, itu berubah. Bank Danamon juga waktu itu ada pembelian dari bank, aku lupa banknya apa ya, yang Jepang masuk dalam di harga atas. Jadi itu pun harganya melonjak cukup tinggi. Kemudian dua, ada perubahan bisnis. Contoh Bumi. Dulu Bumi itu adalah kayak properti namanya, makanya judul kode sahamnya Bumi. Kemudian terjadi perubahan bisnis, mungkin itu kayak semacam backdoor listing, kemudian terjadi yang dulunya cuman properti, akhirnya dia menjadi perusahaan tambang dan kemudian mengakuisisi tambang batu bara terbesar di Indonesia seperti KPC dan Arutmin, itu menjadikan Bumi yang harga dulu 50 sempat mencapai 8.500. Walaupun terjadi banyak gonjang-ganjing ya, seperti panasnya bumi yang biasa lah, itu namanya juga saham gitu kan. Terus yang backdoor listing lagi, contohnya CMMP, AirAsia juga yang dari sahamnya sepi kemudian sempat naik walaupun kemudian akhirnya turun lagi. Terjadi perubahan fundamental. Ketiga, ada perubahan mental. Perubahan fundamental itu dari perusahaan yang rugi, tiba-tiba sahamnya dia cuan nih, tiba-tiba untung. Contohnya Gosco yang harganya cuman harga berapa sempat naik sampai berlipat-lipat, dan itu naiknya juga cukup cepet sih karena aku waktu itu rekomen akhir tahun 2021 kali, terus habis itu kan sempat rekomen lagi dan harganya naik cukup tinggi karena memang saat itu didukung oleh kenaikan harga sawit yang cukup tinggi. Kemudian terjadi perusahaan yang hasil penjualannya terjadi kelonjakan harga. Jadi company yang bisnisnya menjual, umumnya ini kayak komoditi ya. Jadi dia menjual, nah saham barang yang dijual itu harganya melonjak tinggi, itu pasti translate ke laporan keuangan yang
significantly berubah. Contohnya Harum, tapi Harum juga di sini terjadi perubahan mistis yang dari batu bara yang kotor menjadi invest ke nikel yang green. Itu juga kemudian hoki rally harga nikelnya. Jadi Harum yang dulunya cuma 1.000 lebih sempat naik sampai 18.000. Nah, itu kan multi bagger. Jadi memang ada perubahan yang signifikan. Kemudian ada juga red issue yang menyebabkan harga saham itu terjadi lonjakan yang menjadi saham kita multi bagger. Contohnya apa? Arto. Karena begitu red issue ada pemegang saham lain yang masuk yang menunjang kinerja dan masuk ke ekosistem yang lebih besar. Kemudian yang pasti semua itu harus disimpan dalam jangka yang cukup panjang. Jadi memang nggak bisa untuk scalping jangka pendek ya, tapi semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan kita ya. Maksudnya kita ada nih temen aku nggak bisa disuruh simpen, jiwanya jiwa scalping gitu loh. Ya udah kalau memang jiwanya scalping ya monggo, memang itu udah nggak bisa, nanti suruh simpen sehari 2 hari nggak bisa tidur katanya, stres ya. Jangan, trading itu harus fun, harus enjoy, dan harus kita cintai, jadi itu bisa membukukan keuntungan yang berlipat. Sama harus sabar, terus dibantu sama technical analysis, sama sama baca report-report, dan Sukor ini sering banget memproduksi report-report yang sangat-sangat bagus. Itu akan membantu kita jadi confidence pegangnya, jadi nggak takut. Jadi kita bisa tidur dengan nyaman karena kita udah baca reportnya Sukor. Oh, katanya bagus nih, targetnya 282 BRMS, jadi nggak takut. Luar biasa. Ya mungkin kira-kira kayak gitu garis besarnya. Sama yang pasti arah market mau kemana. Jangan arah marketnya lagi, tech stocknya lagi nggak bagus, tapi ngarepin multi bagger sekarang. Belum. Itu mesti nyimpen. Sekarang lagi musimnya komo, ya berarti enjoy aja dulu. Kurang lebih kayak begitu. Daging banget nih tipsnya, Ci. Tadi ada yang komentarin juga tipsnya Ci Rita banyak benernya. Ya emang bener Oh, ya. enggak Jadi lah. jangan lupa untuk di follow ya Instagram Ci Rita, dan juga di follow Instagram Sukor supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih Bener. banyak ya Dan dari Ci Rita. edukasi juga. Bener-bener Oh iya, buat kita tenang ya. aku mau remind teman-teman besok, karena kemarin itu aku beli saham Arko, aku lihat cuma teknikalnya aja, teknikalnya kok nih saham nggak pernah koreksi-koreksi gitu kan. Terus aku Iya. beli, terus aku kawal pakai teknikal, tapi karena baru listing, aku pakai teknikal yang hourly ya. Itu ternyata hari ini naiknya auto reject atas, dan kebetulan aku mencari emiten itu, aku coba cari, besok aku akan invite untuk IG live. Jadi teman-teman yang mau belajar untuk emiten yang baru listing Arko, dan kita mau tahu nih kenapa sahamnya naik kenceng, besok join jam 7 malam. Jam 7 malam di Instagramnya Ci Rita ya, berarti ya. Iya, untuk saham Arko. Oke, jangan lupa nih Cuan Troopers di follow Instagramnya Ci Rita Effendi ya, langsung di besok bisa ngikutin insight-nya, bisa dengerin insight-nya Ya, kita terkait belajar lah, sama-sama belajar. yang baru IPO gitu ya, Arko. Iya, Mantap banget Ci Rita, terima kasih banyaknya yang oke. Cuan Troopers yang happy banget dengan tips-tips dari Ci Rita. Thank you sekali lagi Ci. Thank you Semoga juga. dapat mencatat dan juga dapat mengingat nih banyak tips dari Cirita supaya besok-besok tradingnya bisa lebih tenang gitu ya, bisa Iya, cuannya lebih maksimal gitu. iya. Thank you, thank you juga Thank para you banget Daniel. Thank you banget Cuan Troopers, dan thank you banget untuk Sukor Sekuritas. Salam sehat dan happy cuan. Bye. cuan. Bye.